Nah, hari ini saya mau berbagi kasih karunia masih dari buku 2, melanjutkan perjalanan padang gurun. Sekarang kita di fase ketiga. Eh, Kalau kita baca di Bilangan 33:18, mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Nah, terus sampai ke ayat 36, itu semua tempat perkemahan-perkemahan yang oleh penulis buku sejarah penebusan digabungkan jadi satu fase, yaitu fase ketiga. Penulis kasih tahu bahwa ini adalah periode yang memakan waktu sekitar 38 tahun. Nah, minggu lalu kita bahas ketika mereka sampai di Ritma ke Kanaan itu sebenarnya cuma 3-4 hari perjalanan. Dekat sekali. Nah, di Ritma itu Allah kasih perintah, masuklah ke sana, serang, dan taklukkanlah Kanaan. Itu dicatat di Ulangan 1 ayat 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, teman-teman jangan bingung ya, kenapa di situ ditulis Kades Barnea. Di kitab Ulangan itu kan kitab yang mereview. Jadi untuk meneguhkan kepada kita bahwa Kades sama Ritma itu adalah tempat yang sama. Ketika Musa menceritakan ulang peristiwa ini, dia sebutnya Kades. Tempatnya sama, tapi tempat waktu mereka berkemah pertama itu namanya masih Ritma. Nah, jadi Tuhan Tuhan bilang, ayo masuk dan serang. Tetapi beberapa orang Israel kasih sarannya apa? Bagaimana kalau kita mengintai dulu? Lalu mereka kirim mata-mata, masing-masing suku kirim satu mata-mata, jadi 12 mata-mata. Mereka mengintai selama 40 hari. Hasilnya 10 mata-mata itu memberikan berita yang jelek. Dan berita jelek itu menular, membawa ketidakpercayaan kepada seluruh Israel. Akibatnya, seluruh Israel menggerutu kan? Ini kita bahas minggu lalu. Nah, Bilangan 14 ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun namanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Tuhan hukum. 1 hari mengintai, dihukum 1 tahun perjalanan. 40 hari mengintai, jadi 40 tahun perjalanan. Nah ini di Ritma, diberikanlah hukuman seperti ini. Sebenarnya 10 mata-mata yang bawa berita jelek itu langsung mati di waktu itu. Dan Tuhan pun sebenarnya bisa matiin semua generasi pertama waktu itu. Tapi Tuhan nggak lakukan. Dulu saya pikir, kok Tuhan kejam banget ya? Kenapa harus disuruh jalan 40 tahun di padang gurun, habis itu bukannya masuk, malah dimatiin juga. Kayak kalau nggak mau masuk, dimatiin aja dari sekarang. Kenapa harus disuruh jalan-jalan dulu 40 tahun, habis itu baru dimatiin. Terus saya pikir, oh mungkin karena anak-anaknya masih kecil kali, jadi perlu ada yang ngurusin. Jadi saya mulai berimajinasi alasannya apa gitu. Nah tapi ternyata bukan seperti itu ya. Nah
perkemahan terakhir itu, kalau teman-teman lihat di slide yang paling atas itu, kan ada Ritma sampai Kades kan. Sebenarnya fase ketiga itu cuma dari Ritma sampai ke Ezion Geber. Nanti Kades ke selanjutnya itu fase keempat. Nah, jadi Kades, dari Ritma sampai ke Kades, Kades itu kan kudus. Arti namanya kudus. Tempatnya sama, tapi namanya beda. Yang satunya melekat, yang satunya lepas, terpisah, kudus. Jadi ritma itu simbol dari ketidakpercayaan bagaimana manusia itu terikat kepada dunia, terikat dengan dunia ini. Jadi walaupun Allah suruh mereka masuk ke Kanaan, mereka nggak bisa karena mereka masih terikat. Nah, Kades terpisah. Jadi dari ritma ke Kades terjadi perubahan. Bukan cuma rubah namanya loh. Yang berubah apa? Umur jelas berubah. Jadi kalau dulu mereka umurnya 18 tahun waktu di ritma, ketika mereka sampai lagi di Kades, mereka tuh udah umur 58. Udah 40 tahun berlalu. Jadi selain umur berubah, hati mereka berubah. Ini yang paling utama. Hati mereka harus berubah. Nah, dari arti nama perkemahan-perkemahan ini memberikan gambaran tentang proses ganjaran, latihan dari seluruh umat Israel di zaman itu. Tapi juga jadi satu gambaran atau progres bagaimana kita di akhir zaman harus hidup sampai jadi kudus. Nah, jadi coba kita lihat ya. Ketika mereka maksa masuk dari ritma, kemarin kan sampai sini nih. Tuhan bilang, ya udah kamu jalan 40 tahun. Mereka bilang apa? Kami salah. Kami salah. Sekarang kami mau taat kepada Tuhan, kami mau menyerang. Dan mereka serang. Akhirnya apa? Kalah kan? Kalah telak. Mereka bubar jalan. Nah, perkemahan selanjutnya namanya Rimon Peros. Rimon itu delima. Delima itu buah yang menggambarkan kemakmuran. Jadi harusnya Israel itu seperti buah delima. Tetapi peros itu artinya belah atau pecah atau tabrak. Bertabrakan hingga pecah. Jadi Rimon Peros artinya delima itu ditabrak sampai pecah. Jadi itu gambaran tentang bagaimana umat Israel itu dipecahkan. Secara rohani, umat Israel itu sedang menabrak kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya mereka jalan 40 tahun. Tapi mereka tabrak. Akhirnya apa? Cerai-berai. Cerai-berai. Nah, kalau kita lihat keseluruhan perjalanan, dari yang awalnya terikat keinginan mata, terikat keinginan daging, terikat keangkuhan hidup, kemudian bisa terlepas dan menjadi kudus, apakah manusia bisa dengan kehendak diri, dengan kemampuan diri? Nggak bisa kan? Makanya di fase ketiga ini Allah bekerja melepaskan, pelan-pelan melepasin semua yang terikat. Jadi dari awal, minggu lalu tuh fokusnya adalah memperlihatkan bahwa posisi umat Israel itu terikat seperti ritma. Oleh sebab itu, pertama kali yang Tuhan harus lakukan apa? Pecahin dulu. Ditabrakin. Seperti delima hancur. Tuhan hancurin. Jadi apa yang Tuhan hancurin? Dasar iman mereka kepada Allah yang selama ini kelihatannya murni, ternyata palsu, Tuhan tunjukin, Tuhan hancurin. Waktu mereka maksa menyerang kan, Tuhan kan bisa kan, tolong kan. Tolong aja. Tapi ternyata Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau hancurin Kanaan waktu itu. Tuhan malah pakai Kanaan hancurin mereka. Kalau nggak seperti ini, mereka tuh tidak akan bisa mengerti isi hati mereka sendiri. Makanya kemudian hari Yesus Kristus katakan di Matius 10, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mereka takut karena di dalam Kanaan itu banyak orang-orang raksasa.
Nanti kami mati. Kalau kami mati, nanti anak-anak kami diperbudak. Mereka takut sekali. Nah, di saat yang bersamaan, ada Allah bersama dengan mereka. Yang berkuasa bahkan membunuh jiwa dan roh. Dan mereka nggak takut. Karena nggak kelihatan. Sedangkan orang enak kelihatan. Nah, jadi Tuhan tunjukkan kalian itu terikat pada dunia, kalian itu berada di posisi musuh Allah. Maka Tuhan hancurin. Kalau Tuhan nggak hancurin, kalau Rimon Peros nggak terjadi, perkemahan selanjutnya, Libna, itu nggak akan terjadi. Libna itu artinya putih sekali atau transparan. Sesuatu yang sangat putih atau bening mungkin ya. Bening sekali, transparan. Artinya kan bersih sekali kan. Jadi harus dihancurin dulu, baru bisa jadi bersih, bisa jadi putih. Bagaimana caranya jadi putih? Kalau baca di Alkitab, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Setelah sadar ini, Yesaya tulis apa? Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi meskipun manusia itu dilahirkan dan diperanakan dalam dosa, kata Tuhan apa? Marilah kita berperkara. Apakah aku tidak sanggup membuatnya menjadi putih seperti salju? Nah, jadi mulai dari kejujuran. Mulai dari kejujuran, mulai dari introspeksi dan bertobat, baru bisa jadi putih, transparan. Nggak cukup sampai putih dan transparan, harus jadi apa? Harus proses berikutnya, yaitu risa. Yang ditunjukkan lewat perkemahan berikutnya, risa. Risa itu artinya membuat menjadi tepung, atau reruntuhan, atau pecah berserakan. Kalau tepung, cara bikin tepung tuh gandumnya tuh digiling sampai benar-benar halus. Jadi pertobatan sejati itu adalah pertobatan yang menghancurkan hati sampai menjadi seperti tepung. Jadi bukan satu kali dipukul, berkali-kali dipukul. Di Mazmur 51, kalau Indonesia ya 19 ya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kalau di dalam kehidupan kita ada peristiwa ini yang terjadi ketika jiwa kita hancur, kita kembali kepada Allah, hancur karena bertobat ya. Nah, Allah menerima hati itu. Di Mazmur 34, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau bahasa aslinya hancur itu menjadi seperti tepung. Hancur menjadi seperti serpihan. Jadi kalau hatinya hancur itu artinya pikirannya hancur, egonya hancur, kesombongannya hancur. Seperti tepung. Barulah bisa diadoni. Tuhan bisa mengadoninya menjadi sesuatu yang Allah bisa pergunakan. Kemudian setelah jadi tepung, proses berikutnya apa? Kehelata. Kehelata itu artinya beribadah. Perkumpulan atau ibadah. Nah, jadi kalau kita renungkan ya, dari ritma bisa sampai kehelata, itu nggak gampang kan? Dari ritma menjadi kehelata, itu sendiri nggak gampang. Apakah mudah seseorang bisa datang beribadah? Susah. Kasus-kasus tertentu kadang sampai ada proses seperti digiling. Sampai seseorang itu benar-benar dibuat berlutut di hadapan Allah. Nah, hasilnya apa? Hasilnya akan dibawa ke harsyafer. Harsyafer itu artinya elok, atraktif, indah. Indah. Jadi apa ya? Apa yang paling indah di dalam dunia ini? Apa yang paling cemerlang dalam kehidupan manusia? Jawabannya macam-macam kan? Tapi haruslah pikiran pertama kita tuh Kristus, Yesus Kristus.
Apa yang paling indah? Yesus. Kasih karunia di atas kasih karunia. Tempat di mana kita dapat menyambut Yesus, itu artinya harsyafer sejati. Kalau di tempat kita beribadah, kita bisa menerima Yesus, itu harsyafer. Di rumah kita bisa menerima Yesus, itu harsyafer. Di dalam lingkungan kita bisa menerima Yesus Kristus, itu harsyafer. Jadi menjadi satu tempat yang elok dan indah. Nah, kemudian dari harsyafer, perkemahan berikutnya itu harada. Harada itu artinya kecemasan ekstrim. Ini jadi dari sesuatu yang elok dan indah, tiba-tiba jadi harada. Jadi harada ya. Harada itu kecemasan ekstrim atau trauma atau ketakutan atau hal yang mencekam. Walaupun seseorang pernah merasakan indahnya harsyafer, kehidupan di dunia kan nggak selamanya indah kan. Ada waktu-waktunya itu kelam. Biasanya kalau hubungan kita dengan Tuhan udah nggak mulai baik, udah mulai berpaling pada Tuhan, daripada Tuhan, akhirnya apa? Hidup kita tuh mulai kelam, mulai suram. Nah, kalau sudah kelam, harus bagaimana? Kalau keadaan kita kelam, Tuhan akan melatih umatnya agar memiliki iman yang seperti emas murni. Jadi ketika kita menghadapi kekelaman, yang harus kita cari adalah Kristus. Jadi meskipun seseorang ditaruh dalam bukan ditaruh, berada dalam pencobaan yang seperti harada, sedang mengalami kecemasan ekstrim, orang-orang itu bisa murtad, banyak yang murtad gara-gara mengalami kecemasan ekstrim. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang memiliki iman yang menjadi murni. Kayak Amran sama Yokebed, ayah ibu Musa, di zaman penindasan Mesir, wah iman mereka tumbuh. Mereka akan semakin bergantung kepada Allah saja. Nah, bagi orang-orang yang bertahan, Tuhan akan menuntun mereka ke Makelot. Makelot. Makelot tuh akar katanya sama kayak kehelata, artinya beribadah, tetapi lebih dalam. Jadi kalau harada menuju ke Makelot, artinya dari sesuatu yang ekstrim, ketakutan yang sangat ekstrim, beralih kepada perkumpulan yang memiliki tujuan yang khusus. Ibadah, bukan ibadah biasa lagi. Ini ibadah yang memiliki tujuan yang khusus. Itu mengajarkan kita bahwa makin kita takut, makin kita trauma, makin kita harus cari firman, makin kita harus cari ibadah. Jadi itu kayak ibadah di level yang lebih dalam. Ibadah dengan kesadaran yang lebih. Sehingga akhirnya menemukan apa? Menemukan tahat. Perkemahan sajda itu tahat. Tahat ini artinya unik. Artinya merendahkan atau turun atau menggantikan sesuatu. Kalau kita dengar kata turun dan menggantikan sesuatu, kita langsung ingat apa? Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yohanes 3. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Turun. Yesus itu turun terus. Menggantikan Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Roma 8 ayat 33. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi akan mendapatkan apa? Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dari proses ritma sampai ke tahat, itu dirangkumkan seperti ini. Yesus Kristus itu kan firman. Kalau baca di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu
menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus itu esensinya adalah firman. Kalau kita mau menerima Yesus, itu nggak mungkin tanpa kita menerima firman. Nah, proses menerima firman itu beda-beda. Tiap orang bisa menerima firman yang sama, tapi hasilnya beda-beda. Di Lukas 8, Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana firman itu bisa masuk ke dalam hati lewat perumpamaan penabur, benih, dan tanah ya. Di Lukas 8 ayat 11, Yesus jelaskan benih itu firman. Jadi firman itu lagi ditabur. Tapi hati manusia bagaimana? Hati manusia itu ada 4 macam. Nah, di ayat 13, Yesus kasih satu perumpamaan tentang satu tipe hati. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ini adalah hati yang diperlihatkan lewat perkemahan-perkemahan ini. Dipecahin menjadi putih dan transparan. Kemudian mulai diadoni. Akhirnya bisa beribadah. Akhirnya menemukan sukacita, elok, indah sekali. Tapi nggak bertahan. Tiba-tiba apa? Ketakutan ekstrim. Akhirnya Tuhan harus ngapain? Bimbing lagi supaya datang lagi, beribadah lagi, lebih tekun lagi. Sampai benar-benar menemukan Yesus Kristus taat. Ini satu tipe hati ya. Selanjutnya kita lanjut. Setelah taat dibawa ke perkemahan namanya Tarah. Tarah itu nggak dicatat apa-apa, tapi arti nama Tarah itu berlambat. Berlambat ya. Sama seperti ayahnya Abraham, Terah. Berlambat. Kalau kita ingat Terah, ayahnya Abraham, jadi ayahnya Abraham itu sama Abraham pergi meninggalkan Ur Kasdim untuk menuju ke Kanaan. Tetapi ketika mereka sampai di Haran, mereka diam di situ. Haran itu kota yang kaya. Dan walaupun Terah awalnya mau ke Kanaan, tapi sampai di Haran dan benar-benar nggak mau keluar dari situ. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, Allah bilang, tinggalin papa kamu. Abraham pergi. Abraham ikut kehendak Allah. Terah enggak. Hatinya tercuri oleh dunia. Walaupun Abraham pasti ngomong, Tuhan menampakkan diri suruh aku tinggalin papa loh kalau papa nggak mau ikut. Kita harus ke Kanaan. Bukankah kita dari awal pergi dari Ur Kasdim itu mau ke Kanaan? Kita nggak bisa di sini. Tetapi Terah terus berlambat-lambat, hatinya tercuri oleh Haran dan benar-benar nggak mau ikut. Nggak mau ikut. Nah, setiap manusia itu seperti Terah. Sebenarnya punya kesempatan. Punya kesempatan untuk bertobat. Abraham pun awalnya berdiam di Haran bersama Terah. Tetapi ketika Allah memanggilnya, ia langsung berbalik. Langsung berbalik dan mengikuti kehendak Allah. Maka Abraham dalam kehidupannya dituntun ke Mitka. Mitka itu artinya air yang manis. Kalau di Alkitab, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kalau kita lihat dan kita ingat perjalanan hidup Abraham, Abraham mendapatkan perjanjian dari Allah. Ketika dia pergi dari situ kan, dia sampai ke Kanaan, Tuhan mengikat perjanjian dengan dia. Sedangkan Terah gimana? Nggak dapat. Dia mendapatkan Haran yang manis menurut dia, padahal Tuhan mau bawa dia ke hal yang benar-benar lebih manis daripada madu. Mazmur 119 juga tulis yang sama. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Nah, semoga kita nggak seperti Terah yang apa ya, yang
terbodohi atau tertipu oleh manisnya dunia. Nah, perjalanan ini pun ada tipe hati. Sorry, ini ada beberapa ayat yang memberitahukan kita tentang uh, betapa manisnya apa ya kalau kita ikut Tuhan. Ibrani 12, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Jadi meskipun diganjar, sukacita itu tidak hilang. Jadi kalau ada orang-orang yang kelihatannya hidupnya makin susah, apa-apa kelihatannya nggak punya, tapi kok mukanya tuh terang sekali. Sampai kita tuh bingung, kok kamu mukanya terang sekali ya? Padahal hidupnya sangat sederhana. Dia bisa ibadah terus, makin rajin ke gereja. Kalau kita baca lagi, 1 Petrus. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ketika kita bertahan, Tuhan akan membawa kita ke air yang manis. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Wahyu 7 ayat 17 juga tulis yang sama. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Ketika kita harus mengalami kesusahan, meninggalkan sesuatu yang kelihatannya baik, seperti Haran, kemudian kita tinggalin, percayalah Tuhan akan menuntun kita ke air yang manis. Hanya dengan iman kita percaya, air yang manis Tuhan akan berikan. Nah ini, perjalanan ini ya, akan membawa kita ke Hasmona. Hasmona tuh artinya berlimpah dengan buah. Tanah yang subur. Kalau kita mendapatkan air yang manis, kita akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Kalau baca di Mazmur, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apapun yang diperbuat akan berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menuntun kita ke air yang manis. Buah-buah yang dihasilkan di Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yakobus tulis yang sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Akan menghasilkan ketekunan. Ya. Nah, Yesus gambarkan kehidupan yang seperti Tera ini di ayat 14, Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kalau teman-teman baca di kitab Kejadian, yang bawa Abraham pergi itu Terah. Terah bawa Abraham, bawa Sarah, bawa cucunya Lot untuk pergi ke Kanaan. Tapi Terah tidak melanjutkan perjalanan, malah sampai di Haran. Nah, sama seperti umat Israel yang jalan di padang gurun, mereka terima firman, tetapi terhimpit kekhawatiran akan kekayaan. Kita pun akan ada hati yang seperti ini. Akhirnya nggak mau jalan, nggak mau lanjut, maunya sampai sini aja gitu. Dulu waktu di Mesir, Tuhan mau keluar, begitu sampai di tempat yang enak nggak mau lanjut. Kita nggak boleh seperti itu. Nah berikutnya, setelah Hasmona itu Mozerot. Nah Mozerot itu kuk, artinya kuk atau hukuman. Kuk itu apa ya? Kuk itu kayak sesuatu dari kayu yang dipakein di binatang. Kuk atau hukuman. Ada sesuatu peristiwa yang terjadi di tempat perkemahan ini,
Tetapi Alkitab nggak catat peristiwa apapun, tapi hanya dikasih nama ini hukuman. Jadi kita bisa menduga ada suatu peristiwa lah yang terjadi sehingga mereka harus dihukum. Nah, tapi kalau kita lihat perkemahan selanjutnya, yaitu Bene Yaakan. Bene Yaakan tuh anak-anak Akan atau sumur anak-anak Akan atau berliku-liku, berkelok-kelok. Nah, mereka kan di fase ketiga ini kan jalannya berliku-liku kan, berbelok-belok kan. Memang mereka telah berbelok-belok, tapi kalau kita perhatiin di buku kedua, di peta yang digambar, perkemahan sebelumnya, Moserot itu yang mereka dihukum, mereka mulai jalan ke Bene Yaakan, Hor-Gidgad, Yotbata, Abrona, Ezion Geber, Kades, habis dari Kades, Gunung Hor. Nah, nanti teman-teman lihat ya, dari Moserot sampai ke Gunung Hor, itu mereka muter-muter, benar-benar muter-muter. Belok sana, belok sini, balik lagi, balik lagi. Nah, Moserot sama Gunung Hor itu dekat. Bisa disebut sebagai tempat yang sama, kayak Kades sama Ritma. Nah, nanti di Gunung Hor, itu Harun mati. Nah, jadi kita bisa menduga di Moserot ini ada sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Apa itu? Sehingga mereka harus berputar-putar lagi. Dan kemudian begitu sampai di tempat yang sama, Harun mati. Ada total 8 perkemahan. Nah, berkelok-kelok ya. Kalau di Lukas 8 Yesus sebut begini. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau baca di Yesaya 27, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedang yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, ular yang berleok-leok ya, berliku-liku. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Jadi Bene Yaakan itu adalah ciri-ciri dari sifat ular, sifat setan. Dia mencuri firman dari dalam hati kita, sehingga akhirnya apa? Murtad. Kalau firman sudah dicuri, apa harapan kita? Nggak ada kan? Nah, tapi di tempat ini pun Tuhan menuntun mereka ke perkemahan berikutnya, yaitu Hor-Gidgad. Hor-Gidgad itu goa atau tempat perlindungan. Ada 2 macam goa. Lot itu lari ke goa. Waktu dia pergi dari penghakiman, lolos dari penghakiman kota Sodom, Lot itu lari tapi kemudian dia tinggal di goa dan berbuat dosa di situ. Tapi ada goa tempat perlindungan, yaitu tempat di mana Daud melarikan diri. Kalau kita tidak memiliki iman yang terang, maka kita akan benar-benar dalam kegelapan di dalam goa. Tapi kalau kita seperti Daud yang memiliki firman, maka ketika dia memotong punca jubah Saul pun hatinya berdebar-debar. Nah, jadi goa itu suatu tempat yang tempat berlindung. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat berlindung sejati kita, maka Tuhan akan membawa kita ke perkemahan selanjutnya, yaitu Yotbata. Artinya tuh senang atau puas. Puas. Setelah puas bisa melewati perkemahan berikutnya, yaitu Abrona. Abrona itu artinya pindah. Dari kata eber kan, menyeberangi, pindah, transmigrasi. Dari hal-hal kemanusiawian berubah menjadi hal rohani. Kalau kita nggak diperlihatkan seperti ini, kita bingung. Kok bisa seperti itu ya? Tapi lewat perjalanan padang gurun, Tuhan perlihatkan. Sampai kita bisa menyeberang. Dan akhirnya kita menjadi Ezion Geber. Ezion Geber itu tulang belakang seorang raksasa. Raksasa itu kan besar kan, dan kuat kan. Berarti tulang belakangnya kan pasti besar dan kuat. Akan menjadi seperti ini. Tulang belakang. Kalau raksasa nggak ada tulang belakang, gimana jadinya? Apa ya? Moluska kalau bahasa biologinya. Hewan tak bertulang belakang. Tapi kalau tulang belakangnya kuat apa? Arti nama lain, arti Asian Gamer itu soko guru atau pilar.
pilar. Bayangkan, dari hal-hal yang jelek Tuhan ubah. Kalau kita hari ini bisa berdiri kokoh, menjadi pilar, di mana tempat kita berdiri, di mana firman bisa disebarkan, wah Tuhan akan senang sekali. Nah, kalau kita simpulkan ya dari pembahasan kita sejauh ini, awalnya nempel. Di setiap perkemahan tuh ada yang ketakutan ekstrim, ada yang tercuri oleh materi, ada yang suatu hal terjadi lalu menerima hukuman, macam-macam peristiwa terjadi di dalam perjalanan padang gurun. Meskipun fase kedua adalah memperlihatkan isi hati mereka, dan fase ketiga itu adalah fase di mana mereka dirubah solusi terhadap problem mereka, ternyata itu nggak gampang. Perlu waktu 38 tahun dari mereka yang selalu takut, selalu tercuri oleh materi, selalu dicuri oleh iblis. Semua ini diperlihatkan kepada kita. Tetapi bukan hanya stop di situ. Tuhan selalu bawa mereka kemana? Dipecahin, diadonin, dibawa ibadah. Ketakutan dibawa ibadah lagi. Dituntun ke tempat menjadi mendapatkan buah. Ketika firman-Nya tercuri, dibawa Tuhan lagi ke dalam gua. Dan dijadikan seperti tulang punggung raksasa. Nah, satu tipe hati yang terakhir yang Tuhan Yesus jelaskan adalah yang jatuh di tanah yang baik. Itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, meskipun di fase kedua mereka diperlihatkan hati mereka, ternyata untuk menerima firman itu nggak gampang. Tidak ada satu orang pun yang hatinya 100% tipe hati yang baik. Atau tidak ada juga satu orang yang 100% tipe hati yang berbatu-batu. Tapi 4 macam hati ini ada di setiap kita. Dan setiap yang berbatu, setiap yang di pinggir jalan, atau setiap yang bersemak duri, Tuhan akan mencoba bersihin dengan menggunakan firman. Supaya yang tersisa di dalam hati kita tuh benar-benar hati yang baik, yang bisa menghasilkan buah 60 kali lipat, 80 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, fase ketiga itu. Nah, semoga dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, kita selalu ingat bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah melepaskan tangan kita dari firman, dari ibadah, dari perkumpulan-perkumpulan yang menambahkan iman. Hasilnya tuh pasti Tuhan akan berikan kepada kita apa? Harsya fair apa? Elok. Indah. Apa itu? Yesus Kristus. Tahat, turun. Artinya turun kan? Atau menggantikan siapa? Yesus Kristus. Hasmona, buah. Hasilnya apa? Itu akhirnya ngomongin siapa? Yesus Kristus. Punggung raksasa. Itu siapa? Yesus Kristus juga, tulang punggung raksasa. Pada akhirnya ketika kita bertahan, walaupun hati kita awalnya hati yang sangat tidak cocok untuk diberikan firman, pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang dimurnikan. Nah, pembahasan kita sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan di fase yang keempat. Kita doa dulu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Lewat buku-buku sejarah penebusan, kami diperlihatkan perjalanan yang harus ditempuh oleh umat Israel di padang gurun. Bapa, dalam 38 tahun kehidupan mereka di padang gurun, bukan hanya umur mereka yang berubah, tetapi hati mereka pun berubah. Mereka yang awalnya melekat dengan sangat kuat kepada hal-hal duniawi, pada akhirnya setelah 38 tahun Engkau murnikan. Mereka hidup beribadah dan takut akan Engkau senantiasa. Kehidupan mereka berbuah, dan pada akhirnya mereka menjadi sukacita bagi nama-Mu. Sehingga pada akhirnya ketika mereka mati di padang gurun, mereka mati tidak dalam keadaan terikat, tapi mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka pun dapat mewariskan iman kepada generasi kedua yang melanjutkan perjalanan di padang gurun. Bapak bantu agar kami pun dapat bertobat dan membongkar setiap isi hati kami, dan biarlah pada akhirnya hati kami dapat menerima firman murni yang berasal daripadamu,
dan dapat menghasilkan buah yang berkenan kepadamu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak Rusdi. Thank you, thank you. Terima kasih.